المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan tuan rumah sekeluarga selalu diberikan kesehatan afiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, diberikan keselamatan, kebahagiaan dunia wal akhirah. Dan kita yang mendoakan mudah-mudahan seperti itu juga, amin ya rabbal alamin. Halaman 129, sebenarnya 128 paling bawah, salat witir tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain, amin. Salat witir. Sembahyang witir adalah sembahyang yang sunnah muakkadah, sembahyang yang sangat ditekankan untuk menggawinya. Kalau bagi Nabi kita sembahyang witir hukumnya wajib, tapi bagi kita umat sidin hukumnya sunnah. Sembahyang witir ini waktunya dikerjakan setelah sembahyang isya, panjang waktunya sampai terbit fajar. Jam berapa kata saja, pokoknya imbah sembahyang isya itu sudah kau witir. Bagi kita biasa sembahyang tahajud misalnya biasa sembahyang tahajud malam bangun jam 3 misalnya, maka hendaklah sembahyang witir itu kain aja ibarat tentang sembahyang tahajud sebagai penutup. Nah, namun kita biasa terbangun malam itu witirnya kena penutup imbas tentang sembahyang tahajud. Namun kita kada bisa bangun malam sembahyang tahajud, kita bangun juga nih, maka imbas tentang sembahyang isya bewitir ya. Nah, imbas tentang isya bewitir, sembahyang witir. Nggak ada bangun juga malam, nah bewitir song kon. Kalau kada bangun ya. Iya kalau kada bangun atau memang kada biasa bangun, maka bewitirnya song imbah isya. Nah, witir artinya ganjil. Witir itu artinya ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Itu hadis Nabi. Innallaha witrun yuhibbul witra. Artinya sesungguhnya Allah itu ganjil atau satu. Tuhan kita kan satu. Atau esa. Allah itu maha esa. Arti esa itu maha tunggal. Arti tunggal itu kada dua, kada tiga, kada empat. Allah Ta'ala itu esa. Allah itu ganjil. Dan Allah menyukai akan yang ganjil. Maksudnya Allah suka akan hambanya yang mengerja salat witir. Jadi Allah Ta'ala cinta akan hambanya yang mengerja sembahyang witir. Salat witir ini waktu mengerjanya setelah mengerja salat isya. Kada mau bawitir dohnya sembahyang isya,
Tapi sembahyang isya dulu hanya witir gitu. Sampai terbit fajar. Bila terbit fajar, yaitu masuk waktu salat subuh, habis waktu witir. Nah kalau lagi witir, nah panjang waktunya lah sembahyang witir nih. Apabila kalah antara sesudah isya dan terbit fajar, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah sembahyang witir nih mengkoler 3, 2, 1 tah 1 lawan 2. Sekurang-kurangnya 1. Kolir-kolirnya ya. Sekoler-kolernya misalnya 1 itu kan ganjil. Mau dapat tambah lagi 3 ya lah ganjil ya. Hendak nambah lagi 5. Nah sebanyak-banyak 11. Nah dan paling akmalnya dalam kurung akmal itu paling sempurnanya 3 rakaat itu paling sempurna. Kenapa ini disebutkan paling sempurna? Karena itu pertengahan antara banyak dan sedikit. Dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Jadi lamun orang sembahyang 3 rakaat tadi, ya kayak kita bawa witir nang nyembah tontong tarawih itu aja. 2 rakaat dulu kita gawe hanya 1 rakaat. Jangan digabung sekali menggawi ke 3 rakaatnya. Lafaz niatnya yang 2 rakaat, misalnya kita mengerjakan 3 rakaat misalnya, kalau 2 rakaat dulu gawe. Nah ini niatnya nih. Usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Lalu kita Allahu Akbar, takbiratul ihram kita. Nah perhatikanlah kita bila mengucap takbiratul ihram itu hukumnya wajib kita ucapkan setiap hurufnya. Nya ada orang nih mengucap takbiratul ihram kada sadar padahal kurang sebuting huruf. Contohnya Allahu Akbar, gimana ya kurangnya ya, alif langsung lam ya orang Allah gitu ya, Allahu Akbar. Nah itu kada sadar nya membuang sebuting alif. Maka setiap huruf itu wajib diucapkan. Bila sebuting huruf aja tertinggal, kada sah takbiratul ihramnya, kada sah sembahyangnya. Jadi kita bertakbir wujur-wujur, mulai alif lam lam ha, alif kaf ba ra itu dibaca. Allah, apa alif kelata formulanya tuh. Allahu Akbar. Tidak ada Allahu Akbar. Nah itu tuh. Orang komat lawak bar ya. Nah itu ya juga tak. Tidak ada artinya lah. Ya tertinggal lah alif gitu nah. Kalau itu tuh kan masih mendingan ya kalau nang kamat tuh sunat aja. Ini wajib nih. Takbiratul ihram dalam salat tuh wajib diucapkan setiap hurufnya dan didengar oleh telinganya sendiri, oleh alif sampai ra atau jangan sebuting pun huruf tertinggal. Jadi Allah itu Allahu Akbar. Nih Allahu Akbar. Nah itu salah. Atau misalnya membaca salawat dalam sembahyang kan, dalam tahiyat itu wajib lah, tahiyat akhir lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salah juga, tertinggal alif orang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih Allah langsung lam. Nah alifnya jadi bujur-bujur kita membaca nang rukun qauli lah. Nah termasuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah kayak itulah. Artinya aku sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala di dalam nang kita Allahu Akbar di dalam takbirat ihram tuh. Aku sembahyang sunat witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala dalam hati. Nah lalu kita baca ya Allah Fatihah. Nah ayatnya pada rakaat pertama, maksudnya sesudah Fatihah, baca surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la.
alladzi khalaqa fasawwa. Lamun kada hafal bisa aja boleh ayo kafirun kah mun kada hafal sabbihis nih. Nah lah mun hafal baca sabbihis rabbikal a'la sampai habis ya, panjang nih lah. Nah jadi itu kan ini esok nih Jumat, biasanya imam Jumat membaca di rakaat pertama sudah Fatihah surah Al-A'la nih. Nah, baik imam lah sebenarnya atau pemakmum. Kalau cara membacanya tuh bagus kayak ini. Di Al-A'la tuh memandap wakaf situ. Kada dapat harus batasbih di situ. Gini. Misalnya contoh jadi imam Jumat misalnya esok. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nah, di nang a'la itu sunat itu bertasbih. Karena ini kan perintah tasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Bertasbihlah olehmu menyebut akan nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Lalu kita bertasbih Subhana rabbiyal a'la ya kita. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi. Ya itulah bila kita tuh baca Quran kisah neraka, sunat kita berlindung dengan Allah daripada azab neraka. Misalnya kita baca Quran mentah maknanya malah kisah surga misalnya, sunat kita minta surga lawan Tuhan. Nah, lalu misalnya ada situ ayat menyuruh kita bertasbih lawan Tuhan. Contohnya ini nah. Surah Al-A'la ini ayat pertama ini menyuruh kita bertasbih. Sabbih isma rabbikal a'la. Ujar imam nih. Subhana rabbil a'la. Kita jadi makmum Bang mendengar sunat juga bertasbih. Subhana rabbil a'la. Nah, itu tandanya orang berilmu. Tandanya orang mengerti di situ perintah bertasbih. Perintah kita sunat bertasbih. Amun diterusakan Bang, iya kada apa-apa ini sunat aja Bang. Amun diterusakan yang biasanya ini lah. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, itu diterusakannya dah. Alladzi nang sunatnya tuh bawa kap di situ bertasbih. Karena Tuhan mau menyuruh sabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah olehmu wahai Nabi Muhammad. Sebenarnya perintah kepada Nabi Muhammad tapi kepada umatnya juga menyebut nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Nah, lalu kita bertasbih Subhana rabbiyal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Misalnya Bang Jar, imamnya bertarus saja, kita makmum walaupun imam kadang baca tasbih, kita tetap jadi makmum membaca tasbih nih tak. Jadi imam nih. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi. Kita baca misalnya, tapi kita tuntung Bang sudah baca Fatihah lah. Sabbih apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu baca tasbihnya Subhana rabbiyal a'la. Nah, kayak kita membaca tasbih nang waktu sujud kan saya lah. Cuman sujud itu bertambah wa bihamdih. Nih Subhana rabbiyal a'la gitu. Sama juga tuh bila tuntung kita membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah itu apa? Ayat terakhir. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya lah. Dalam surah Al-Waqiah lah. Ada kasih nih surah Al-Waqiah. Nah, Yasin, surah Al-Waqiah ya biasanya kan Tabarak ya kan kita baca. Nah ya. Nah. Fasabbih inna hadza lahu haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Itu menyuruh kepada kita bertasbih. Fasabbih itu artinya bertasbihlah olehmu wahai Nabi Muhammad bismi rabbikal azim, dengan menyebut Tuhan engkau yang maha agung. Diperintah Nabi Muhammad tapi kepada umatnya juga. Lalu kita bertasbih. Tasbihnya apa? Nang pasnya itu Subhana rabbiyal azim. Nah, amunnya kada bisa jawab yang lah tasbih yang biasa ya subhanallah itu nah. Mun kada bisa nang subhana rabbil azim dah. Subhanallah. Hanya sadaqallahul azim. Nah, kayak kita membaca tontong baca surah Tabarak adalah
Apa surah Tabarak itu apa habisannya? Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sunat Allahu Rabbul Alamin. Nah, sunat buat Allah Rabbul Alamin itu bukan ayat Quran. Itu sunat. Sama juga kita bila baca surah At-Tin atau kita mendengar imam baca surah At-Tin, apa nama habisan ayatnya tuh surah Nawatini Wazid. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat kita baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, amun hafal lah mun kada tuh ya ada emang. Nah, itu. Mulai misalnya kalau kita esok mendengar imam baca surah Sabbihisma rabbikal a'la aja. Soalnya imam surat membaca subhana rabbiyal a'la. Emang kada hafal subhana rabbiyal a'la, baca subhanallah aja tak? Subhanallah maha suci Allah. Nah, sama aja juga, yang penting bertasbih. Nah, dan pada rakaat kedua sesudah Fatihah tentunya baca surah Al-Kafirun. Mun pamulaan tadi pangjar kada hafalah surah Sabihis lalu membaca Kafirun nang rakaat kedua ini kafirun pulang lah. Anda kafirun boleh aja juga pulang. Anda qul huwallahu ahad kah boleh aja juga. Nah, kita tontong kita 2 rakaat kalau mengerjakan sembahyang witir nih, ini harus ganjil. Kita tambah lagi rakaat supaya ganjil kan, jadi 3. Nah, ini kita sembahyang pulang nih, berdiri pulang kita. Nah, berusali pulang kita. Lapas niat salat witir 1 rakaat. Usalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Artinya apa? Dalam Allahu Akbar, dalam takbiratul ihram, aku sembahyang sunat witir 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, ayatnya sesudah Fatihah nya serakat aja lah. Surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, apa aja. Dan imbah tuntong qul huwallahu ahad, baca ulang, dan surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Imbah tuntong dan baca ulang surah An-Nas, yaitu qul a'udzu birabbin nas. Betul, rokok tidak hendak bakonot kadang-kadang yang boleh jauh bakonot kemarin kita jelaskan walaupun di luar bulan Ramadan. Nah, tuntung kita sembahyang witir ada biarlah menurut hadis Nabi itu sunat kita membaca tasbih 3 kali. Apa tasbihnya? Subhanal Malikil Kudus. Subhanal. Kalau Nabi itu sendiri bergambar dulu 2 kali, lalu yang ketiga kali itu menyaring. Contoh, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Nah, apalah pian itu jar pianlah tasbih yang diucapkan oleh kodok. Jadi Nabi Sulaiman tuh sidin mengerti bahasa binatang. Jadi ketika kodok nang bunyi jen bila ada hujan ya Allah, lawas kada hujan nih. Bila ada hujan atau bebanyuan kodok macam-macam nya kodok di sini kada sama kodok di kampung ulun pian bunyinya. Jadi kodok itu nya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu gen bertasbih nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kodok cuman bedanya kalau iwak boleh kita bunuh, kita makan. Kalau kodok kada boleh kita bunuh. Jadi jar ujar Nabi Sulaiman kodok itu nang inya nang berbunyi itu nya bertasbih. Bahasa inya kayak itu cuman bahasa nang menurut nang pandangan Nabi Sulaiman itu Subhanal Malikil Kudus. Maha suci Allah yang Al-Malik itu kan yang meraja alam semesta, Al-Kudus Maha suci. Nah, jadi bila tonton kita sembahyang witir baik di luar bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, sunat bertasbih nanti 3 kali. Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus, Subhanal Malikul Kudus. Hanya hendak bawa wirid yang lain biasanya kan ya Latifu ya Kafi, sama kayak di langgar sini lawan di atau langsung berdoa kah? Sama lah di bulan Ramadan sama aja kalau kira-kira nang imbah tarawih kan witir lalu berwirid ya Latifu ya nah itu. Nah,
Hendak berdoa langsung ya kan Bapak ya juga, cuman sunat deh membaca tasbih subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus, subhanal malikul kudus. Lalu berdoa dengan doa ini nah. Ini doanya. Nah, jadi tadilah 3 rakaat, mun kada kawa 3 rakaat sarakaat ya kali. Nah, adapun doanya ini doanya. Kita minum dulu kopi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kadidapang situ artinya lah ulun akhir arti akan ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka kami meminta akan pian imanan daiman akan iman yang kekal, maksudnya terus-terusan ada pada diri kami. Iman yang kekal, iman yang terus-terusan ada pada diri kami. Artinya peliharakan iman kami ini, jangan kami tercabut iman. Lamun kabul nginilah, ngini jenah kabul lah, mati beriman namanya itu dah. Iman yang terus-terusan ada pada diri kita. Nang khawatirnya waktu sakaratul maut itu dicabut iman, khawatirnya nih. Makanya kita dimantapakan juga ilmu tauhid. Insya Allah nanti bila tamat buku ini sambungannya amun ada umur itu tentang akidah, tentang tauhid kita belajar. Nah jadi tauhid insya Allah nanti kita belajar, mudah-mudahan kita paham tentang tauhid dan kuat etikat kita. Soalnya waktu sakaratul maut itu kita nang alih benar ujian nih, nang fitnah dari syaitan nih, datang syaitan. Makanya orang sakaratul maut itu haus mana aja. Tapi mudah nih kita kada termasuk orang yang haus lah. Orang tuh penyembahyang 5 waktu insya Allahnya kada kehausan. Tapi ada orang yang kehausan benar. Bila seandainya diminumi dengan air-air yang ada di laut dunia ini saya kada hilang hausnya. Nyejar banyu laut tuh nah hamasin bang jualnya. Bila orang tuh meminum banyu laut bukan bertambah ampi haus, mana bertambah haus ya banyu laut tuh. Nah jadi mudah naik kita waktu sakaratul maut kita dijaga Allah Ta'ala iman kita. Kalau datang misalnya lah setan nih, makanya bisa menyerupa misalnya orangnya bersorban kuno misalnya berjubah, bergamis, bertongkat, bertasbih, datang kita, wahai fulan jan siapa pian ya kita misalnya nih, atau kita kada bertakon itunya langsung aku adalah Syekh Seman Al-Madani ya, mengaku aku nih si Seman ya, aku nih yang ikam hauli tiap tahun tuh aku nih di dalam hati orang tadi si Seman kah, untungnya aku ditangi si Seman, padahal setan mana menyerupa ini hendak memfitnah. Aku nih wali kutub tahu ja kalau ikam ja, ikam hendaklah selamat ya, hendaklah ikam masuk surga, hendak benar ya. Nah, amun ikam hendak selamat, ikam harus meyakini dalam hati ikam bahwasanya Muhammad itu pendusta ya. Nah, atau misalnya ikam yakin akan dalam hati Allah Ta'ala itu 2 ya. Kan kita dalam hati kita maka Nabi Muhammad itu nabi, orang yang jujur. Maka kita dalam belajar dalam ilmu tauhid Allah Ta'ala itu esa, Allah itu wahidun, Allah itu esa. Nah belain kalau sudah dengan pelajaran kita nih, amun kita tahu tuh bang ini lain sudah, ini lain seseman ini setan, ini iblis ini. Nah nang kasihnya tuh biar orang tuh kada belajar tauhid jadinya aja inggi tuan gue inggi tesemane ulun percaya nama pandirpian harau tuh mati keadaan kafir, mati keadaan memadahkan Tuhan 2. Jadi jar imbahnya meyakini itu aku lain sesaman ya, tapi bohong ya, aku prank ikam, aku adalah iblis, aku adalah setan, aku nih bersengaja menyerupai supaya ikam percaya, aku nih kada ada tujuan kecuali supaya ikam lepas iman ikam. Akhirnya mati hal kan ul khatimah. Nah itu, nah khawatirnya nih bila
orang nih kada mantap tauhidnya, makanya kita insya Allah nanti kita belajar kitab itu supaya tauhid kita mantap, kita sampai mati kita pegang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan goyah. Walaupun yang datang nih misalnya nang kayak wali itu, padahal ada wali kan mengganggu kita ini kita jangan bergeming sedikit pun. Nah makanya kita minta lawan Tuhan imanan iman, iman yang tetap, yang kekal, yang terterusan ada di diri kita, jangan lepas. Wa nas'aluka, dan kami meminta akan pian ya Allah, qalban khashi'an, akan hati yang khusyuk, hati yang khusyuk, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ingat lawan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Berzikir ingat lawan Tuhan. Ulun ada keingatan malam tadi ujar dah kan kita hadir ya. Ada kalau Jasidin bila kita tuh berzikir lah. Bila kita kada ingat lawan Tuhan, lalai misalnya memikirkan apa, kan jadi pahala. Tapi kalau kita baca Quran di sini, baca Quran toh, kita khusyuk kah waktu baca Quran toh? Mahayal kah hati kita, tetap dapat pahala. Kita baca Quran tuh pahamkah maknanya, kada pahamkah, tetap dapat pahala. Kayak itu baca salawat kita. Baca salawat tuh pahamkah, kada pahamkah, khusyuk kah, kada khusyuk kah, ikhlas kah, kada ikhlas kah, tetap kita baca salawat itu dapat pahala. Tapi kalau membaca zikir, isinya contoh la ilaha illallah, la ilah, tapi hati mikirkan pohon getah, mikirkan pasar, mikirkan anak bini, itu kada jadi pahala karena kada khusyuk. Nah, jadi sidin solusinya malam tadi supaya zikir kita la ilaha illallah itu jadi pahala, kita niatakan kita baca Quran. Ya, ada kalau apa ayat Quran dah. Qala Allah Ta'ala berfirman fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada kalau ayat surah Napang itulah. Fa'lam, yakinakan olehmu wahai Nabi Muhammad, annahu, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan ayat Quran dah. Ayat Quran dah. Jadi bagusnya kita sebelum berzikir la ilaha illallah tuh kita baca nih tuh. Fa'lam an, kita niat baca Quran kan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lalu kita baca lagi la ilaha illallah. Kita ulang-ulangi kisahnya baca Quran dah. La ilaha illallah. Jadi seandainya kita menghayal lah, kita tetap dapat pahala. Kenapa? Karena kita baca Quran. Kan baca Quran tadi walaupun mahayal tetap dapat pahala. Tapi kalau kita berzikir niatnya kadang baca Quran, mahayal tuh bisa kada jadi pahala. Nah, jadi kita apaan lagi lah sebelum fa'lam annahu la ilaha illallah tuh membaca nang ayat Quran dah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Kala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan kita hukumnya tuh misalnya baca la ilaha 100 kali, itu kita mau ulang-ulangi baca Quran nang kalimat la ilaha 100 kali. Nah, jadi seandainya orang mahayal dah baca la ilaha, mahayal mikiran apa, tetap jadi pahala. Kenapa? Karena diniatkan baca Quran. Nah, kayak itu luar biasa ya kalau ilmu nang kita dapat malam tadi. Nah, jadi kita hendak berzikir itu, baca misalnya biar ada amalan tarikat samaniyah kan, baca la ilaha illallah 166 kali ya kalau Allah 66 kali, hu 77 kali. Nah, sebelumnya tuh nyatakan baca Quran kan ada ayat Quran la fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, amun kita semata-mata berzikir aja, amun kita ingat alhamdulillah. Maksud khusyuk dah, alhamdulillah. Tapi namun kita kada khusyuk marahnya ke mana-mana, nah, bisa kada jadi pahala aja sih. Nah, kita. Tapi kita minta kepada Allah qalban khasyan, hati yang khusyuk, yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nih lain wali Allah taala, lain nabi, rancak kada ingat.
mun orang bahari apa namanya, jangankan beribadah, berjalannya tah, berjalan misalnya menjalan menuju langgar, menuju masjid, itu ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Pas suatu hari sidin berjalan ke menuju masjid menuju langgar, kadi ingat sidin kepada Allah. Pas di tengah jalan hanya aja sih diingat apa, lupa aja, bubulik pulang sini ke rumah, walaupun sampai berkilo-kilometer lah, bubulik pulang ke bahasa sidin. Ditakoni orang kan apa pian jadi kayak itu, tanya palang ke masjid. Aku Jasidin mengingini setiap bumi yang aku injak itu, apabila aku ingat kepada Allah, maka bumi yang aku injak itu menjadi saksi pada hari kiamat. Bahwasanya aku ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengatakan Allah taala itu waktu kita berjalan mengatakan Tuhan juga yang memberi aku nih tenaga kawa aku nih berjalan. Yaitu Tuhan juga yang membantu aku nih kawa aku nih berjalan kendaraan. Itu termasuk ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluka ilman nafi'an. Nah ini penting benar ya Allah. Dan kami meminta akan pian ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ujar ulama kita, ilmu bermanfaat itu ilmu yang menjadikan kita ini takut lawan Allah. Nah itu menjadikan kita ini takut melanggar hukum Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang ilmu bermanfaat. Ilmu yang menyebabkan kita ini mengamalkan akan ilmu tersebut, itu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berberkah, ilmu yang diamalkan. Nah, misalnya kita kan tahu deh nih tentang ilmu sembahyang witir. Lalu misalnya kita boleh ke rumah kita amalkan awal masyarakat, nah ilmu itu berberkah toh, ilmu itu bermanfaat toh, nah diamalkan. Wa nas'aluka yaqinan shadiqan, dan kami meminta akan keyakinan yang benar. Yakin itu bisa juga makna etikat lah, keyakinan atau etikat yang benar, maksudnya etikat ahlus sunnah wal jamaah, bukan etikat yang menyimpang, bukan etikat yang sesat. Nah kayak itu. Wa nas'aluka amalan sholihan, dan kami meminta akan amal soleh. Nah berarti kita kada kawa kita beramal saleh kecuali semata-mata anugerah dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingatakan bila kita tuntung beramal saleh, jangan berpingkut di amal, jangan bertawakal di amal, kita bertawakal lawan Tuhan. Karena amal saleh itu kada kau memasukkan ke surga. Nah masukkan ke surga itu Allah. Jangan merasa aman setelah beramal saleh. Tetap kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluka dinan qayyiman, dan kami mintakan engkau dinan lah, jangan dainan. Kita dainan kan utang. Maknanya dainan tuh hutang, tapi kalau dinan tuh agama. Dinan qayyiman, agama yang lurus. Ya agama Islam artinya minta tetapakan dalam agama Islam. Nah, soalnya di zaman sekarang ini Islam tuh macam-macam ngarannya putingnya. Ada Islam Islam apa? Islam rasional, Islam macam-macam ya lah. Jamaah Islamiyah, ISIS tuh ngaku Islam juga dan lain sebagainya. Nah, padahal kada ahlus sunnah wal jamaah. Orang Syiah ngaku Islam juga, orang Wahabi ngaku Islam juga, agamanya KTP-nya Islam juga, tapi ahlus sunnah wal jamaah lah. Nah kita hendak Islam yang lurus, agama yang lurus, dan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, wa nas'aluka khairan katsiran, dan kami meminta akan engkau ya Allah akan kebaikan yang banyak. Ingatakan kebaikan itu kadang mesti nikmat. Orang dapat bala musibah baik juga ngarannya amoninya sabar. Nah itu kebaikan yang banyak. Wa nas'alukal afwa wal afiyah, dan kami meminta akan engkau ya Allah al afwa, akan kemaafan dari Allah. Allah Ta'ala memaafi kita. Wal afiyah, dan keafiatan. Afiat ini zahir batin sehat, hati sehat,
awak sehat. Nah, yang mana itu? Awak sehat kada penyakit, hati sehat kada penyakit juga. Kada hiri-dengki, kada muar lawan orang, kada dendam, kada marah, kada riya, ujub, sum'ah, takabur. Wa nas'aluka tamamal afiyah, dan kami memintakan engkau kesempurnaan afiat, sempurna afiatnya. Wa nas'aluka syukra 'alal afiyah, dan kami memintakan engkau akan pian asyukra, kawa menyukuri, 'alal afiyah, atas nikmat keafiatan nih. Nah, kan kita diberikan sehat nih kan nikmat Tuhan. Hati kita bersih nikmat juga. Lalu kita kawa menyukuri. Nah, itu. Jadikan ulan hamba yang bersyukur. Wa nas'alukal ghina 'anin nas. Nah, ini penting nih. Dan kami meminta akan pian al-ghina nih kada bahajat. Arti sugih itu kada bahajat daripada manusia. Berarti kita bahajat dengan Allah Ta'ala ya lah. Nah, kada berharap lawan manusia. Ghina anis itu kada berharap daripada manusia, atau sugih daripada kada meminta-minta kepada manusia. Kita memintanya kepada Tuhan yang Maha Sugih ya. Ada tulisan bagus lah, tulisannya di toko, kaifa akhaful faqra ya wa ana abdul ghani, tulisannya bagaimana aku takut akan fakir sedangkan aku nih hamba daripada Allah yang Maha Sugih. Aku nih kada takutan fakir. Kenapa? Tuhanku sugih. Tinggal minta aja lawan Tuhan. Nah, kayak itu. Ibaratnya duit misalnya di kantong 10 ribuannya hari Jumat deh, lalu celengan 10 ribu tuh 5 ribuan dua bang, 5 ribuan dua bang, lalu diambil 5 ribu, artinya buat dalam celengan, artinya hebat warnanya kau bersedekah separuh harta. Nah, kada takutan fakir, kayak pagin aku kawarong ya mbah beli Jumat kada cukup, kada takutan itu ininya, kada takutan, pokoknya inya bersedekah untuk masjid separuh hartanya, kina Tuhan mengganti hayatah. Mun kada di dunia, di akhirat gantiannya karena Tuhan sugih. Kada takutan fakir, kada nang makanya apa aku kina belanja, makanya apa kina anakku nu kapintol betagih on aku. Inya kada perlu itu yang penting. Nah, inya bersedekah untuk agama, inya yakin Allah Ta'ala akan membalas. Mun kada di dunia, di akhirat. Nah, karena ia yakin Allah Ta'ala sugih, kada takutan fakir. Karena ada kisahnya lah, orang ahli sedekah tuh fakir. Yang biasanya orang kalah permainan bisa fakir, orang main slot bisa fakir, orang nang judi online tuh banyak nang jadi bangkrut. Tapi orang nang ahli sedekah itu kada fakir. Itu dimudahkan Allah Ta'ala urusannya, rezekinya. Karena Allah Ta'ala berjanji di Quran, wa ma anfaqtum min khairin bahwa yukhlifuh, dan apa-apa yang kau nafkahkan daripada harta yang halal untuk kebaikan, bahwa yukhlifuh, maka Allah akan mengganti. Itu kan janji Allah, jangan ragu kita kan janji Tuhan tuh. Allah pasti mengganti ini, ujar guru nang di Balabay itu, guru Bahid kah, mengganti itu jadi lain, memberi pahala tuh lain pulang. Kayaknya tuh di akhirat ini mengganti di dunia. Tapi mengganti di dunia ini lah kadang mesti duit juga, bisa kesehatan kah ganti ya. Oh, yang misalnya hendak menagih janji Tuhan dah, sudah aku aja bersedekah 100.000 ya, kada dah aja nang gantiannya 1 juta aja. Kadang mesti duit bisa gantian Tuhan tuh berupa awak sehat. Nah, gantian Tuhan sebab kita bersedekah 100.000 untuk agama, bisa gantiannya tuh bini kita nih menjadi bini yang solehah. Gantian anak kita jadi pintar, berbakti lawan kita, tuh gantian Tuhan. Atau misalnya gantian Tuhan tuh asalnya pengolir menuntut ilmu, wah ini rajin menuntut ilmu, kan luar biasa tuh gantian Tuhan tuh. Asalnya koler beribadah, wah ini rajin beribadah. Asalnya penyarikan, wah ini bersifat hilim, pemaaf. Kada penyarikan lagi, itu kan
gantian Tuhan tuh kan mesti duit. Cuma Tuhan tuh berjanji pasti. Tuhan tepati yakin kita lawan ayat itu. Nah, Tuhan pasti mengganti. Nah, jadi apa namanya, kita hanya mengharap kepada Allah, jangan mengharap kepada manusia. Kita bertawakal kepada Allah, jangan kita bertawakal kepada manusia. Misalnya kita nih, alhamdulillah diberi Tuhan otak cerdas, misalnya ranking 1 terus misalnya sekolah nih. Tapi memang kayak kita ini kan lagi sekolah ya Allah nih kekanakan. Alhamdulillah, ingatakan jangan berpingkut lawan otak. Jangan bertawakal lawan otak. Otak nih makhluk, tapi bertawakal kepada Allah. Kita misalnya ahli dalam berbisnis. Bila berbisnis, berusaha terus, untung terus. Jangan mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita. Itu salah. Orang beriman tuh yang diandalkannya Allah. Allah yang suksesakan aku nih, bukan aku. Aku nih kan daya upaya. Kita misalnya berilmu nih, jangan mengandalkan ilmu kita. Kita andalkan Allah, bertawakal kepada Allah. Kita ahli ibadah, berwirid banyak, jangan mengandalkan wirid kita. Dan kita andalkan Allah Ta'ala. Berpikir lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berpikir lawan makhluk. Ilmu ini kan amal ini kan makhluk ya, kalau kepintaran, kecerdasan ini kan makhluk, jangan. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah minna daripada kami, salatana, akan sembahyang kami. Sembahyang witir ulun ya Allah, terima ya Allah. Wasiyamana, dan puasa kami. Puasa Ramadan misalnya orang berwitir malam puasa, terima juga ya Allah. Wa qiyamana, beribadah. Qiyam tuh bisa qiyamul lail, beribadah di waktu malam, atau kita sembahyang itu kan berdiri juga, qiyam gitu. Nah, itu terimalah ibadah kami. Wa ruku'ana, dan ruku' kami terima juga. Wa sujudana, sujud kami terima ya Allah. Wa takhasyu'ana, dan khusyuknya kami terima juga. Wa tadarru'ana, tadarru' itu memohon-mohon, meringis-ringis lawan Tuhan waktu berdoa itu tadarru' namanya. Tadarru' itu meringis-ringisnya kami, memohon-mohonnya kami, itu terima ya Allah. Wa ta'abbudana, dan penghambaan kami kepada Engkau ya Allah, terima juga ya Allah. Wa tammim taqsirana, dan sempurnakan akan kekurangan kami. Kami mengaku kurang. Ini kan luar biasa nih, dalam doa ini mengaku kurang di hadapan Tuhan. Kadang mengaku hebat tuh ya Tuhan sarik bila ada hambanya mengaku hebat tuh pada waktu itu Tuhan. Tapi kalau ada hambanya mengaku kurang, mengaku banyak salah, Tuhan tuh ketujuh tak. Sempurnakan taqsirana, akan kekurangan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amun kita nih ibadah salat tarawih itu apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim bil mu'minin, sallallahu rabbuna. Anak penambihin itu atas sarahaya juga. Ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biasanya diulang 3 kali itu saran nambahin itu menghafal, mengada hafal gini ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sembahyang witir dan kita mengamalkan lah. Nah, tapi pian sudah mengamalkan mengenai ya Allah bulan Ramadan tadi bang nyatanya. Bulan Ramadan tuh bila 4 tarawih mau kada mau tuh tegawijo insyaallah. Nah, tapi di luar bulan Ramadan ya pulang misalnya kayak ini kan gawe misalnya ya kalau walaupun misalnya seminggu sekali kah setiap malam Jumat, mungkin setiap malam. Nah, kemudian ada sembahyang yang disunahkan juga, terus salat tahajud. Salat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur pada malam hari. Nah, jadi kita arti sembahyang ini perbedaan antara sembahyang tahajud dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail kada mesti guring dulu.
Nah kayak tarawih itu dalam kategori qiyamul lail lah tarawih itu. Kita sembahyang isya, tentu sembahyang isya sembahyang tarawih ya kalau kada guring. Adapun tahajud ini guring dulu kita. Nah kayak ini biasanya guring walaupun guringnya setengah jam aja. Bangun harap jam 8 lewat hanyar sudah kawat tahajud. Tahajud tuh kan ada nang sepertiga malam itu. Pokoknya sebelum jam 12 dah bila asal guring tadi bangun kalau sudah bertahajud. Nah, kita sekurang-kurangnya 2 rakaat sembahyang tahajud ini. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dan paling banyaknya tidak ada batas. Hendak 10, 20, 30, 100, 1000 terserah aja, kan ada batasnya. Nah, itu. Dengan 2 rakaat 1 kali salam. Karena ujian Nabi salatul lail masna sembahyang malam tuh 2 rakaat 2 salam gitu. Nah, lafaz niatnya hendak sembahyang tahajud nih misalnya malam ini. Atau misalnya peparak orang azan misalnya ada orang bertahrim ya arhamar rahimin irhamna. Nah, itu masih kau bertahajud. Masa kau witir. Nah, pokoknya bila belum azan subuh tuh masih kau sembahyang tahajud. Jam 4 bisa bangun masih kau bertahajud. Cuman kadang-kadang kita nih oleh makame. Boleh ulang. Hah? Boleh tadi ulang. Diulang. Misalnya tahajud kalau misalnya jam 9 untuk guring dah. Tahajud. Nah, guring pulang, tahajud pulang. Boleh berjeda-jeda itu boleh dihalal oleh guring-guring misalnya atau ngopi misalnya boleh. Nah, dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lapas niatnya usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayatnya pada rakaat pertama, nah surah langganan nih, surah Al-Kafirun. Ya ini nih Al-Kafirun ini kan bagus saja jadi langganan tuh bagus saja. Kenapa ya ada orang membaca di kitab orang munafik tuh inya kadang baca surah Kafirun. Nah, orang munafik tuh inya kadang baca surah Al-Kafirun ini tandanya orang munafik dah. Karena kelebihan orang baca surah Kafirun ini apalagi biar sebelum guring tuh baca surah Al-Kafirun itu dijaga Allah imannya. Di antara fadilat baca surah Al-Kafirun nih sebelum guring itu Allah jaga imannya. Mati beriman insyaallah. Nah, jadi surah langgan ini luar biasa surah Al-Kafirun ini karena orang munafik inya kadang membaca ini atau kada dianuakan Tuhan, kada dimudahkan Tuhan baca surah Al-Kafirun ini. Nah, dan pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini kan bicara masalah tauhid tak? Ya Allah. Qul huwallahu ahad. Mujar Roma Iramat katakan Tuhan itu satu, tapi kita jangan bergitar ya Allah, jangan digitarakan Quran ini ya Allah. Nah, qul itu kan katakan wahai Muhammad huwallah ya Allah ahad. Allah itu as-sa. Allahus samad. Allah itu tempat yang kita menyampaikan hajat hanya kepadanya. Itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak Allah, walam yulad dan tidak diperanakan. Dalam artian Allah itu kada bisi mama, kada bisi abah. Dan sidin kada bisi anak. Tunggal tadi Bang. Tunggal. Allah Ta'ala itu kada bisi dangsanak, kada bisi kuitan, kada bisi anak. Seandainya Tuhan itu ini seandainya aja Bang Lau. Seandainya jangankan itu, seandainya Tuhan tuh 2. Ini seandainya Bang lah. Mustahil Bang 2. Nih saya berbeda pendapat terus. Saya kok hendak mengolah langit kayak ini. Saya kok kayak ini aja. Saya kok hijau ya warnanya. Saya kok kuning jar. Biru aja jar. Kada tahu lah olah langit. Amun anu dah. Makanya kan kalau tukang tuh biasanya mandornya saya kok ya oleh. Nabonya banyak Bang. Gitu merintahkan yang ini ya, house cat ini ya. Ya kalau amunnya 2 mandornya gina. Bakal gina. Anda saya kok anak kuning hijau. Nah, seandainya Tuhan itu 2, lapas sadata si rusak alam semesta ini. Saya kok hendak mulai gini saya walahi Tuhan. Nah, jadi Tuhan
Tuhan kita satu ya, esa ya Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu. Nah itu surah Al-Ikhlas dan Al-Kafirun itu langganan kita. Dan dibaca pada waktu rukuk dan sujud. Nah lamun hafal lah, mun kada hafal gini kayak biasa nah waktu rukuk kan subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali ya lah, sujud subhana rabbil a'la 3 kali ya lah, tapi jangan nyampe 3 kali lah, kena batal. Subhana rabbil azim 3 kali ya, nah itu batal ya Allah. Nah jadi lamun hafal gini bacaannya, nah waktu rukuk dan waktu sujud sembahyang tahajud, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah 3 kali, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Itu tasbih juga dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun kada hafal ini yang kayak biasa Nah adapun doanya, doa sembahyang tahajud, nah tapi doa ini kan batontong kita amun pian hendak menambahi lagi 2 rakaat kena aja berdoa ya lah. Jangan setiap 2 rakaat berdoa terus, kebanyakan kena aja misalnya hendak 4 rakaat 2 rakaat lagi tambah, hendak 6 rakaat 2 rakaat lagi, kena bila tontong hanya berdoa gini gitu. Nah Allahumma lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu, milik engkau segala pujian, milik engkau segala pujian. Nah, jadi Allah Ta'ala itu nang dipuji ya Allah. Nah anta nurus samawati wal ard, anta engkau yang menerangi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, engkau yang menerangi langit dan bumi. Nah, wa man fihinna, dan orang-orang yang fihinna tuh pada langit dan bumi. Namun di langit kan para malaikat penghuninya, bumi ini buat manusia, jin binatang-binatang. Nah Tuhan yang menerangi langit dan bumi dan orang-orang yang, jadi hakikatnya Tuhan yang menerangi itu lain lampu nih. Nah ini majasnya nanya nang Tuhan menerangi bukan matahari, bukan rembulan. Nah itu tuh majasnya, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa. Jadi kita bila melihat siang pina tarang, kita jangan terhijab dengan matahari. Ya amun orang terhijab tuh matahari pangjar nyarak siang tarang aja. Itu orang tertinding. Tapi kalau orang kada tertinding tuh marifatnya Allah Ta'ala nang menerangi ini. Matahari itunya lemah juga. Misalnya dihalangi apa tuh? Dihalangi awan tuh. Kada tarang ya Allah. Nah, walakal hamdu, dan milik engkau alhamdu segala pujian, anta qayyimus samawati wal ard, anta qayyimus samawati wal ard, engkau yang menegakkan 7 lapis langit dan bumi. Nah kita lihat langit tegak tanpa ada tiang-tiangnya, riing-riingnya, kasaunya kada ada juga, langit itu tegak. Wal ardi, bumi tegak juga. Jadi misalnya lah jauh orang dah, bumi itu ada aja pasaknya ya, napa gunung-gunung, batu bara. Itu orang dunia di situ aja terhenti. Tapi orang makrifat kepada Allah juga menjadikan bumi ini kada bergerak. Adapun makhluknya apa pasak bumi seperti batu bara atau batu-batu gunung, itu majas saja neta. Kada hakikatnya, arti majas itu sebujurnya, nang sebujurnya Allah. Kalau orang makrifat tuh tembus pandangannya. Bumi ini tegak, maksud tegak tuh kada bergerak. Bila bergerak ya nang gempa bumi ya kalau. Nah Tuhan nang maulah bumi ini tegak, kada bergerak, bukan batu bara. Itu majas saja, batu bara tuh makhluk. Kada bisi upaya dan upaya juga lemah juga, ada Tuhan manuakan. Nah kita. Nah, walakal hamdu, dan bagi engkau pujian, antara bus samawati wal ard, engkau Tuhan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Nah ini kan pujian terus sama Tuhan nih, kenapa kada dipuji? Puji terus kita sama Tuhan, kenapa? Sebab Tuhan nih menjadikan bumi ini kada runtuh. Coba kanlah hari ini runtuh nih bumi ini, mati kita berataan. Nah jadi
Tuhan menjadikan bumi ya langit lah, langit kada runtuh nih walaupun kada betihang, maka kita memuji Allah. Alhamdulillah hari ini langit kada runtuh walaupun mati lampu misalnya PLN misalnya mati ya Allah. Tetap kita kawa behinak tetap. Nah alhamdulillah di negara kita ini alhamdulillah kada ada gempa bumi, alhamdulillah. Nah, itu maksudnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap nang nikmat itu duit, awak sehat. Kita kada diguguri langit dingin gitu nikmat nang besar ya. Kalau kita kada gempa nih, coba kan gempa biarlah setengah jam aja gempa hancur rumah-rumah kita ini, piring pecahan abut ya Allah. Nah antara bus samawati, engkau Tuhan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa man fihinna, dan Tuhan orang-orang yang di langit dan di bumi. Walakal hamdu, bagi engkau segala pujian, laka mulkus samawati wal ardh, milik engkau, lamtul lil milik, laka milik engkau, mulkus itu kerajaan langit dan kerajaan di bumi. Hakikatnya nang rajanya, raja itu Allah Ta'ala. Wa man fihinna, dan orang-orang yang pada langit dan bumi itu rajanya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Walakal hamdu, dan bagi engkau alhamdu pujian, anta malikus samawati wal ardh, engkau merajai. Nah malik itu artinya raja ya Pak. Nah, malikus merajai langit dan bumi. Nah jadi langit dan bumi ini dan isi-isi keduanya ini milik Allah berataan leh. Nah kita kada boleh ya kalau merasa memiliki ini kada boleh. Amun kita pakai aja, tapi jangan memiliki gitu nah. Pakai aja nikmat Tuhan ini, tapi jangan merasa memiliki. Kita tahu sudah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku-ngaku gitu nah. Tuhan sarik bilang pun sidin dikaku-kakui. Walakal hamdu, dan bagi engkau ya Allah alhamdu segala puji, antal haqqu, engkau yang maha benar. Engkau yang maha benar. Benar nang sebunyinya Tuhan nih. Wa wa'dukal haqqu, dan janji engkau benar. Tuhan berjanji kalau bila orang beriman dimasukkan ke surga, bila orang nang kafir dimasukkan ke neraka. Itu janji engkau benar. Wa qaulukal haqqu, dan perkataan atau firman engkau benar. Quran itu benar. Wa liqa'ukal haqqu, dan bertemu dengan engkau itu benar. Kita ini akan innalillah wa inna ilaihi raji'un, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu benar. Wal jannatu haqqun, dan surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar adanya, yakin kita. Wan nabiyyuna haqqun, dan para nabi itu haqqun, benar. Wa Muhammadun haqqun, dan Nabi Muhammad itu benar. Was sa'atu haqqun, dan satu hari kiamat itu haqqun, memang benar terjadi nanti. Kita percaya. Allahumma ya Allah, laka aslamtu, bagi engkau aslamtu itu aku berserah diri, karena arti Islam itu kan menyerah. Aslamtu aku berserah diri. Wa alaika tawakkaltu, dan atas engkau aku bertawakal, aku menyerahkan seluruh urusanku hanya kepada engkau. Wa bika amantu, dan dengan engkau amantu aku beriman ya Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau anabtu aku kembali. Anabtu atau raja'atu, aku kembali. Wa bika khasamtu, dengan sebab engkau khasamtu aku bermusuh. Maksud bermusuh ini memusuhi musuh Allah. Contoh musuh Allah siapa? Setan, orang-orang Yahudi yang memusuhi kaum muslimin nih. Jadi kita memusuhi itu karena Tuhan bang menyuruh. Lakum adum, inna syaitan lakum adu mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Wa ilaika, dan kepada engkau hakamtu, aku menghukumakan. Artinya aku ini menghukumkan dengan hukum pian ya Allah. Menghukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, waghfirli, maka ampunilah li bagiku ma qaddamtu, matu dosa qaddamtu yang telah terdahulu, yang ulun gawi dosa nang tadahulu, dosa nang bahari ampuni. Wa ma akhartu, dan dosa yang nang kaina, akhartu tuh nang kemudian. Nang kaina nang belum terjadi nih. Sane mungkin menggawi dosa ampuni juga. Nah, wa ma asrartu, dan dosa nang ulun mengerjanya itu secara secara nang sembunyi-sembunyi, misalnya di kamar, misalnya menyunyurangan, misalnya kada ada tahunya menyabu misalnya nih. Nah, lalu bertobat misalnya cuma yang tahajud nih.
Nah, minta lawan Tuhan keampunan. Wa ma asartu ulun minta ampuni dosa nang ulun sembunyi-sembunyi mengerja. Wa ma a'lantu dan dosa yang ulun terang-terangan mengerja. Misalnya nih, terang-terangan mengerja keluar rumah luar handap, kelihatan paha, itu kan terang-terangan tuh dilihat orang. Misalnya perempuan keluar rumah kadang memakai jilbab, nah itu kan terang-terangan dah. Tapi ini bertobat bang sudah, misalnya ampuni ya Allah, yang dosa orang terang-terangan yang dilihat orang tuh. Nah, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang engkau a'lamu lebih mengetahui bihi dengan dosa tersebut minni dibandingkan diriku. Ya, ada kita nih mengerja dosa tapi kita kadang sadar padahal itu dosa. Nah, itu ampuni juga. Dikira ulun bujur ya Allah padahal dosa, ampuni. Antal muqaddimu, engkau yang maha mendahulukan, wa antal muakhiru, dan engkau maha yang mentakhirkan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah kau mengerja sembahyang sunat ini, yaitu sembahyang witir dan sembahyang tahajud ini. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.